Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bisa kembali bertemu dan bersua pada program KAS kajian Ahad subuh yang insyaallah mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya kita yang hadir di Masjid At-Taqwa ini mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, izinkan pada subuh hari ini saya akan bahas terkait dengan tentang harta halal atau harta haram. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Mudah-mudahan semua harta, benda, kekayaan dan semua penghasilan yang kita dapatkan, insyaallah mudah-mudahan semuanya tentunya kita mengharapkan adalah harta yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan halalan thayyibah, halal lagi baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para DKM Masjid At-Taqwa, para pembina, dan juga para jamaah, Bapak Haji, Ibu Hajah, semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Karena beberapa minggu yang lalu memang banyak agenda keluar kota Bapak Ibu. Kemarin ada di Sabtu Ahad itu ada acara pelatihan khatib muda Indonesia di Hotel Horizon Bandung. Jadi saya termasuk salah satu fasilitator atau mentor gitu ya. Dihadiri dari calon-calon khatib muda dari berbagai macam daerah terutama di Jawa Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa kembali membersamai Bapak dan Ibu pada program KAS ini. Mudah-mudahan insyaallah setiap langkah, setiap hembusan nafas kita, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, maka bagaimana salah satu ciri-ciri doa seseorang itu diterima tentunya adalah memperhatikan daripada harta yang dia peroleh atau sesuatu yang dia makan. Ya. Nah, maka daripada itulah kita perlu mengkaji atau membahas bagaimana Islam mengatur tentang perolehan harta. Dan kemudian harta yang kita peroleh itu kita makan, kemudian setelah kita makan akan menjadi tumbuh menjadi daging dalam diri kita. Dan ini bukan berarti tidak ada alasan ada yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala saja memberikan peringatan kepada Rasulullah, dan ini bermakna sebagai pelajaran buat kita sebagai umatnya tentang bagaimana kita memakan harta dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ma'ruf,
Sebagaimana firman Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik-baik saja. Ya, tentunya ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kita, bahwa Allah saja berpesan kepada rasul-rasulnya agar mereka itu memakan makanan yang baik-baik saja. Wa'malu sholihan, dan kerjakanlah kebajikan, kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maka sebagai seorang muslim, tentu dalam memperoleh harta itu salah satu caranya adalah dengan cara memilih jalan yang baik. Nah, salah satu caranya adalah dengan bekerja. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyintai dan menyenangi orang-orang yang bekerja keras. Rasulullah juga mengatakan, innallaha yuhibbul muhtarif, sesungguhnya Allah itu sayang, suka, senang kepada siapa? Kepada seseorang yang bekerja keras, Pak. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi, ada seorang bapak yang bekerja pagi hari sampai siang dengan bekerja yang sungguh-sungguh, sampai capek, sampai letih, Pak. Kata Rasulullah, pada sore harinya dapat dipastikan bahwa bapak itu akan mendapatkan maghfurullah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita bekerja saja mencari nafkah untuk keperluan anak istri kita di rumah, itu ternyata sudah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi ini kita bersyukur Pak, walaupun kita mungkin pekerja keras, pekerja kasar, penghasilan tidak seberapa, tapi yakinlah bahwa ketika kita sore harinya merasakan letih dan capek karena pekerjaan kita itu, maka dapat dipastikan seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan harta, benda, atau menghasilkan penghasilan gaji yang halal dan baik-baik saja. Ini yang pertama. Maka dalam ayat tadi menegaskan bahwa ada korelasi antara makanan-makanan yang halal dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, Pak. Jadi kalau orang makanannya itu makanannya halal semua, ya, insya Allah perbuatannya juga akan baik. Kalau makanannya baik, insya Allah perbuatan mereka juga akan baik. Tapi kalau makanan-makanannya mereka itu tidak baik, atau makanan-makanannya itu berasal dari sesuatu yang haram atau dengan cara-cara yang haram, maka dapat dipastikan seseorang itu juga akan berbuat perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, inilah ya pentingnya kita mengamalkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk orang-orang minal khasirin atau orang-orang yang rugi. Masyarul muslimin, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, maka tidak heran ketika kita menemukan seseorang kesehariannya mengkonsumsi makanan yang tidak halal atau haram misalnya. Maka ibadahnya maupun perbuatan-perbuatan yang lainnya sulit untuk melakukan perbuatan ibadah. Ya, berat hatinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat? Karena memang di dalam tubuhnya banyak mengandung daripada makanan-makanan atau harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita banyak makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang tidak halal alias haram, maka badan pun juga akan berat untuk dibawa beribadah, Pak, gitu. Ya, berat hati, malas, walaupun dia beribadah tapi malas, pengennya cepat-cepat aja.
selesai dan cepat-cepat aja keluar dari masjid. Kenapa? Karena tidak merasakan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya itu berat, Pak. Rasanya itu bahkan ada juga yang mungkin merasa gelisah. Gelisah ibadahnya. Ya, gelisah, tidak tenang, tidak tentram dan tidak khusyuk. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya, di dalam dirinya terkandung daripada makanan-makanan yang haram, sehingga tubuhnya juga tidak dapat menerima, ya, tidak dapat menerima untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita makanan-makanan yang halal, makanan yang baik, insya Allah hati pun, badan pun akan dapat mendorong, ya, tubuh ini juga akan dapat mendorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena makanan-makanan yang halal yang kita dapatkan dan kemudian akan berdampak positif kepada tubuh kita, sehingga kita akan selalu tenang, tentram dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqlil Allah maftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi wal yaqulil Allahumma a'simni minasyaitonir rajim." Ini salah satu doa yang perlu kita baca ketika kita masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila kalian masuk dalam masjid, ya, hendaklah kalian membacakan Allahumma sholli ala Muhammad, berselawat kepada Rasulullah dan ucapkanlah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepadaku, dan jika keluar maka bersolawat kepada Rasulullah, ya Allah, lindungilah aku dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Nah, maksudnya apa? Salah satunya adalah kita berlindung daripada harta-harta yang diharamkan atau harta-harta yang tidak halal. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah, kemudian kita keluar dari masjid, kita berdoa, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan syaitan yang terkutuk. Karena hanya syaitanlah yang akan mengambil atau akan mencari harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak baik. Nah, oleh karena itulah kita pentingnya memperhatikan ketika seorang muslim dalam bekerja, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bukan penghasilannya yang dia lihat, bukan gajinya yang dia perhatikan, tapi pekerjaannya itu, jenisnya itu bagaimana. Apakah pekerjaannya ini merupakan pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, waktu kita salat, maka jangan lupa kita Bapak Ibu selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita. Dalam surah Al-Fatihah kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah agar harta-harta yang kita hasilkan, ya, semua gaji, penghasilan, ya, benda-benda yang kita miliki, pakaian, bahkan pakaian dan kendaraan yang kita miliki, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan hendaknya dari harta-harta yang dihalalkan Allah, harta-harta yang baik. Seandainya ada dalam tubuh kita, ada dalam pakaian kita, ada dalam kendaraan kita, harta-harta yang tidak halal misalnya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan harta-harta kita itu dijadikan harta-harta yang bersih, harta-harta yang baik, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, salah satu syarat mutlak amalan atau ibadah seseorang hamba diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hanya dari sesuatu yang baik-baik saja. Seperti Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah itu adalah maha baik dan Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali hanya yang baik-baik saja, Pak. Mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah di Masjid At-Taqwa ini, ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua harta benda dan semua apapun yang kita pakai, yang kita gunakan dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan berasal dari harta-harta yang baik dan harta-harta yang halal. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan beribadah kepada Allah tentunya diikuti dengan makanan yang halal dan baik pula. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, ingin doa kita dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, biar doanya mustajab, maka hendaklah kita makanan yang kita konsumsi dari makanan-makanan yang halal, harta yang kita raih, harta yang kita dapatkan daripada harta-harta yang halal dan harta-harta yang baik saja. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, apa kata beliau? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dalam diri kita, ya setiap daging yang tumbuh, Pak, dalam tubuh kita ini, kalau ada yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Jadi tubuh kita ini semakin banyak memakan makanan yang haram, apalagi memang udah doyan makanan-makanan haram, ya benda-benda yang haram atau sesuatu yang berasal dari yang haram atau dengan harta, dengan cara-cara diperoleh dengan harta yang tidak halal, maka sesungguhnya tubuh kita akan dimasukkan atau akan dibakar oleh api neraka. Maka semakin banyak kita memakan makanan yang tidak halal, maka tentunya tubuh kita juga akan semakin lama dibakar, ya, di dalam neraka nanti di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu berbahagia, Islam sangat memperhatikan terhadap harta ini. Jangan sampai harta kita udah banyak, ya, tapi ternyata ya harta yang kita kumpulkan itu banyak juga yang berasal dari harta-harta yang haram. Sehingga kita konsumsilah, kemudian menjadi daging lah, ya, harta itu kemudian tubuh kita ini besar daripada harta-harta yang tidak halal. Maka caranya bagaimana adik berbahagia? Nah, itulah makanya ada, ya, bagi orang-orang yang memiliki harta itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibersihkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sodakotan, dengan salah satunya dengan sodakoh, dan juga dengan zakat, ya, dengan infak dan lain sebagainya. Itu adalah bagian upaya paling tidak minimalis gitu ya. Cara minimalis untuk membersihkan harta kita, bukan maksimal, Pak. Ini cara minimalis untuk membersihkan harta kita dengan sodakoh, infak, dan juga mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisabnya. Inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan adik berbahagia, dan perlu kita ingat bahwa tidak akan diterima amalan seseorang kecuali memang dia melakukan amalan itu dengan penuh, ya, berdasarkan, berlandaskan dengan kebaikan, baik dengan cara melakukan ibadahnya itu juga dengan baik daripada tubuhnya, bersih tubuhnya daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengajak kepada kita, marilah bersama-sama kita menjaga diri kita, ya, harta-harta kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai anak-anak dan istri-istri kita, ya, mereka itu makanan-makanan yang tidak halal yang kita bawa ke rumah, ya. Maka oleh karena itu istri juga penting menanyakan, ya, apalagi misalnya ada suami bawa duit yang nggak biasa gitu, ya, banyak jumlahnya, biasanya nggak segini. Maka seorang istri wajib bertanya kepada suaminya, "Hai Mas, dari mana harta ini kau dapatkan? Dari mana uang ini kau dapatkan? Biasanya sehari itu misalnya cuma ngasih, ya, 20 atau 50 ribu atau 100 ribu. Kok sekarang 1 juta? Kok jadi curiga, kan begitu, ya. Nah, ini perlu ditelusuri dan perlu diperhatikan. Jangan sampai istri di rumah karena mentang-mentang dapat duit banyak,
akhirnya merem aja, yang penting dapat duit banyak, seperti itu. Nah, ini kebanyakan ya ibu-ibu kalau udah dapat duit banyak itu boro-boro mau nanya, yang penting jumlahnya besar dan banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba." Makanlah kalian dari makanan yang halal, ya, dari rezeki yang baik. Rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki yang halal dan baik. Nah, halal dan baik, Pak. Jadi nggak cukup halal saja tapi baik. Ya, kenapa? Karena banyak juga benda itu halal, makan itu halal, tapi karena kita udah sepuh, Pak, udah ada sakit-sakitan, asam urat lah misalnya, dan lain sebagainya. Akhirnya barang itu, makanan itu tidak baik bagi kita. Itu juga perlu kita perhatikan. Mentang-mentang halal, kan ini halal, ya, hartanya halal, duitnya halal, masa saya nggak boleh makan bebas gitu? Ya, ini kita perhatikan juga. Kalau kita sudah punya sesuatu yang tidak mendukung dalam tubuh kita, atau kita sudah sakit misalnya, ada yang sakit jantung lah, ya, ada yang sakit asam urat, ada yang sakit kolesterol dan lain sebagainya, gula dan lain sebagainya, Pak. Ini perlu kita perhatikan. Dan itu ada tuntunannya. Jadi makanan itu mentang-mentang halal semuanya kita embat gitu ya, semuanya kita habiskan, tidak begitu juga. Ada ketentuan-ketentuannya, dan itu tentunya harus kita ikuti karena demi kesehatan dan kemaslahatan tubuh kita. Karena tubuh ini ada batasnya, Pak. Ya, ada batasnya, ya, sampai umur berapa gitu itu udah mulai sakit-sakitan. Jangankan bapak-bapak yang udah 50-60 tahun ya, atau 70 tahun. Ya, saya aja yang masih di bawah 40 tahun, Pak, itu kata dokternya itu udah ada asam uratnya. Udah mulai kolesterol, Pak. Nah, jadi harus perhatikan. Udah nggak boleh makan ini, makan itu dan segala macamnya. Padahal makan itu halal, Pak. Tapi karena udah mulai penyakit gitu ya, penyakitan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita malas olahraga, Pak, ya, nanti olahraga, Pak. Minimal tuh keliling gintung aja seminggu sekali itu udah lumayan tuh. Ya. Nah, untuk membangkitkan semangat dan kesehatan kita. Nah, jadi oleh karena itu ada yang halal tapi nggak baik bagi tubuh kita. Nah, misalnya ada yang dilarang makan sop kaki kambing misalnya. Ah, ini kan padahal enak tuh, Pak. Saya juga udah dilarang tuh, apalagi nggak boleh, Pak Ustadz, makan empingnya katanya. Emping aja dilarang. Waduh, gimana nih? Padahal itu makanan kesukaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang berhubungan sop kaki kambing itu mahal, akhirnya saya memang jarang-jarang makan sop kambing, Pak. Gitu. Nggak usah lah gitu ya. Kecuali mungkin ada yang traktir itu lumayan kan. Nah, itu nggak apa-apa lah, sekali-kali gitu ya. Ya, asam urat lah gitu ya. Yang penting kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya karena haram saja, Pak, makanan itu berpenyakit pada tubuh kita, tapi juga karena tidak baik, tidak cocok dan sudah tidak layak gitu kita konsumsi karena ada penyakit dalam tubuh kita. Maka itulah pentingnya kita memperhatikan ya, agar tubuh kita ini kita jaga dengan baik, karena ini kan aset nih, Pak. Kalau kita udah sakit, kita udah susah jalan, ya Allah, gimana kita mau ibadah, Pak Haji? Ini aja luar biasa nih, Pak Haji Usuf nih. Luar biasa ini. Ya, ada Pak Haji Khaidir, waktu itu ada Pak Haji Aswin. Beliau ini orang-orang yang luar biasa, contoh bagi kita, ya, setiap hari itu berjamaah ke masjid ini. Itu karena apa? Walaupun umurnya sudah lanjut, tetapi karena sehat. Ya, diberikan kesehatan oleh Allah, ya, fisiknya oke, dan semangatnya juga sehat, mental juga sehat, akhirnya Masya Allah luar biasa. Ya, semakin beliau berumur semakin rajin ke masjid. Kadang-kadang kita semakin berumur semakin susah ke masjid, Pak. Kenapa? Karena penyakit gitu ya. Inilah yang kita khawatirkan. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit, Pak. Mudah-mudahan kita ini semakin sehat, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malahan rugi, Pak, kita sehat tapi nggak mau ke masjid, nggak mau beribadah. Nah, ini sajalah barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran dan peringatan buat kita semuanya, terutama saya sendiri. Mari kita bersama-sama perhatikan harta benda kita, penghasilan kita. Makanya kami dosen dan karyawan di UMJ ini, Pak, itu secara otomatis ketika gajian tuh 2,5% udah langsung terdebit ya, Pak Dr. Ayuhan ya. Kenapa?
ya paling tidak minimal walaupun mungkin nggak sampai nisab, tapi kita sudah mengeluarkan sodakohnya, infaknya untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari harta-harta yang kita peroleh sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul memaksimalkan ibadah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Demikian saja, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.